Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Eken Pegita Bella, Hadir Bu. Adelia Rosa. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya hari ini kita. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kemarin kan kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi sistem ekspresi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan atau menayangkan video tentang pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekspresi. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau nanya terlebih dahulu. Kan kemarin sudah materi kita bahas. Ada yang tahu apa saja organ penting yang ada di dalam sistem ekskresi pada manusia? Ada ginjal Bu, ada kulit, Selain itu ada apa lagi? Ada hati dan paru-paru. paru-paru. Ya, itulah organ penting yang sangat penting dalam tubuh kita. Ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menayangkan sedikit video tentang pola hidup kelainan pada struktur fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi. Tolong dilihat ya sampai akhir, nanti di akhir video Ibu akan menanyakan tentang videonya. Yang pertama ada nefritis. Tolong Nefritis adalah dilihat ya dan penyakit rusaknya ditonton. nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam ke pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau edema. Upaya penanganan nefritis gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renal. Serta sering menahan kencing. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Batu ginjal berukuran besar meningkatkan risiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih.
Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntik hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan Baik, itulah penyampaian video yang kita lihat, yaitu yang dalam penjelasan dalam video tersebut ada penyakit batu ginjal, hematuria, jerawat, dan biang keringat. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas atau soal, nanti dikerjakannya pas kuis kepada kalian kerjakan setelah pembahasan dari Ibu, lalu kalian kumpulkan, Ibu ngasih soalnya via WA, dan lalu kalian kumpulkan di grup WA gitu. Untuk materi pembelajaran hari ini itu tentang pengaruh pola hidup terhadap sistem ekspresi. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian apa saja penyakit yang ada di video tadi lah. Lalu nanti Ibu akan bertanya kepada kalian, terus kalian jawab ya. Ibu akan bertanya kepada Adelia Rosa. Pertanyaannya, kan di video tadi ada tentang adanya bercak merah atau ruam di kulit karena jumlah keringat yang banyak. Disebut itu penyakit apa? Kepada Adelia, apakah? Izin menjawab, Bu. Ya. Jawabannya yang keringat. Ya, benar. Pada bercak merah pada di kulit itu disebabkan oleh penyakit biang keringat. Baik, selanjutnya Ibu akan menanyakan kepada Saudari Eken, Sagita Bella. Pertanyaannya, adanya kandungan protein dalam penyakit yang disebabkan karena seseorang kekurangan hormon HDA atau hormon antidiuretik disebut penyakit apa? Izin menjawab, Bu. Untuk jawabannya itu penyakit diabetes insipidus. Ya, benar. Untuk Eken, tepuk tangan dulu. Baik, itulah penyampaian materi dari Ibu. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan materi dan sudah mempertanyakan kepada kalian. Mungkin kalian sudah cukup paham tentang materi hari ini. Mungkin untuk dalam sistem ekspresi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting bagi manusia karena tujuannya untuk mengolah
Sistem ekskresi pada manusia ini sendiri bertugas untuk mengolah racun zat sisa metabolisme yang tidak terpakai, yang kemudian akan dibuang ke seluruh tubuh. Jika racun dan zat sisa metabolisme dibiarkan menumpuk, akan menumpuk di dalam tubuh, maka berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit hematuria tadi, biang keringat, jerawat, dan albuminuria. Sebelumnya, anak-anak ada ingin yang ditanyakan sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini? Sepertinya tidak ada ya. Belum Nanti ada, Bu. soal atau kuis tadi jangan lupa dikerjakan lalu dikumpulkan di via WA ya. Sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, Ibu akan membacakan sedikit kesimpulan. Bentar. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, Ibu membacakan sedikit kesimpulan dulu ya. Hati, kulit, dan paru-paru dan ginjal itu merupakan organ ekskresi lainnya yang bekerja sebagai satu tim untuk mencari dan membersihkan semua racun dan kotoran yang mengotori sistem tubuh kita. Bayangkan jika terjadi penumpukan pada sistem tubuh, maka sudah pasti proses pembersihannya menjadi lebih lama. Jadi, pola yang hidup yang baik sehat seperti yang kita lakukan menjaga kesehatannya yaitu dengan tetap terhidrasi atau setidaknya minumlah dengan gelas 8 gelas air atau lebih setiap harinya. Lalu batasi asupan garam, jangan terlalu banyak menggunakan garam dan makanan sehingga membuat keseimbangan garam atau mineral dan air di ginjal menjadi tidak teratur. Yang terakhir itu ada kurangi asupan kafein karena mengkonsumsi banyak-banyak minuman kafein dapat mengiritasi kandung kemih dan bersifat diuretik atau meningkatkan kebutuhan untuk buang air kecil dengan membuat lebih banyak urin. Baik, itulah penyampaian materi Ibu pada hari ini. Bila Ibu ada kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu.